Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak punya gelas ke apa deh tuh. Aus, Kak Yanti, aus. tolong sumbang gelas Kak Yanti. Gelas-gelas di rumah Kak Yanti itu tolong sumbangkan ke Rijal. Apa itu dia? Mau selang Kak Rijal? Oi. Ada selang nih. Minum lu. Diki tengok Diki tuh. Udah banyak Ki, lemak hancur Ki. Tentu Bang Sukri sebelum melakukan gerakan 100 lebih, pikiran apa? Nggak tahu lah, air surut nih, air surut baru dari sungai baru saya mandi. Ya, apa Sudah banyak tekanan melakukan. batin. Jangan Woi. gitu Kak Diki, kakak juga 120 tuh. Oke. Sebelum itu. Gimana kakak-kakak semuanya? Lagi ajan weh. Ya, sebentar ya, Rijal. nunggu aja dulu ya kakak-kakak semuanya ya. Dulu kakak semuanya. Silakan kalau mungkin mau minum silakan. Aku sebenarnya mau minum, cuman air habis galon lah. Makasih bersih. Gimana kakak-kakak semuanya? Dalam kelompok tadi gimana? Apanya gimana Kak? Seru Kak, seru Kak, seru. Keadaannya gimana? Tanpa pemanasan Kak. Kak Vida lagi error ya kamera ya? Itulah Kak. Ya, yang penting dah ngikutin semua rangkaian aman lah ya. Oke, kakak-kakak mau lihat dulu untuk yang hasil tadi yang sudah ditulis kakak-kakak semuanya. Bentar ya, kami lihat dulu. Tolong mungkin punya Kak Mika bisa untuk share screen Kak, hasil Google Sheet-nya Kak. Oh Kak Mika, dari panggil Kak Ai. Untuk bicara share screen. Mungkin kalau kuat sinyalnya Kak. Oke. Sudah mulai. Jadi Nak mancing sampai Kak Eko nih. Nggak mampu kah? Stop dulu kah? Kalau nggak mampu Kak? Halo Kak Mika. Udah di stop Kak, sinyalnya lagi error. Oh Udah iya, dihentikan. udah ada. Masih lambat ya. Oke, coba kami lihat ya. Oke, kita lihat Kak.
Punya Kak Jamila itu di gerakan nomor 4 Kak. Ya. Tadi siapa yang nanggapin Kak umpan baliknya Kak Jamila? Mohon izin Kak. Saya Kak. Siapa? Kak Yanti. Kak Yanti, Kak mohon Yanti. izin Kak Yanti ya. Mungkin Ya. gerakan nomor 4 apa ya kan denyut nadi awal berapa? Mungkin bisa itu Kak dibacakan Kak. Kelompok Oke. Kak Jamila tadi. Siap. Untuk Kak Jamila, denyut nadinya sebelum melakukan gerakan yaitu 85. Terus Setelah melakukan gerakan yaitu 103. umpan baliknya apa Kak? Umpan baliknya gerakannya sudah cukup bagus, cuman pada gerakan tangannya kurang lurus, agak bengkok. Oh, Kakak bengkok Kak. Oke, masukan dari Kak Yanti, Kak Jamila ya. Masukannya bisa mungkin diperbaiki. Baik, untuk Kak Solma. Oke, Kak Solma tadi siapa yang untuk menanggapin Kak Solma? Siapa punya Kak Solma tadi? Kak Juher. Ayo Kak Juher, monggo Kak Juher. Kak Juher bukan? Saya. Oh, Kak Afida, ayo Kak Afida. Bacakan punya Kak Solma Kak. Kak Solma tadi denyut nadi awal 120, kemudian denyut nadi akhir 160, dan umpan balik dari saya gerakan silang tangan menyentuh jari kaki yang telah dilakukan Kak Solma sudah baik dan benar sesuai waktu yang ditentukan. Oke. Ini 120 mungkin habis ada apa tuh aktivitas ya mungkin Kak Solma ya. Iya, baru balik dari sekolah tadi tuh langsung Ngebut ya Kak. Jadi iya enggak apa-apa. menyiapkan berkas untuk PPG. Untuk PPG ya. Oke, oke. Ya, terima kasih Kak. Ya, oke, tetap semangat Kak. Lanjut untuk Kak Sukri. Siapa tadi yang nanggapi Kak Sukri nih? Halo Kak, kelompoknya Kak Sukri tadi siapa? Kalau Kak Kamika, Supri ayo. saya Kak, cuman apa ya? Saya menuliskan Apa, Kak? beliau yang itu. Iya, ya, coba enggak apa-apa. Bacakan Kak. Saya bacakan ya. Untuk Iya. Kak Sukri itu denyut nadi awal 101 dan denyut nadi akhirnya 130. Untuk umpan baliknya itu gerakan jumping jack. Bukan jack ya? Iya. Iya. Gerakan jumping Betul jack enggak itu? bagus. Gerakan tersebut tenaga. Membutuhkan Oke. tenaga. Oke, oke, Iya. siap. Kita lanjutkan kembali untuk Kak Yanti, Kak. Siapa tadi yang nanggapin, Kak? Kak ya. Kak Diki. Saya, Kak Kak Rina. Oke. Ayo Kak Rin. Untuk Kak Yanti, denyut nadi awalnya 85, kemudian denyut nadi akhirnya 120. Untuk umpan baliknya, gerakan jumping jack yang dilakukannya cukup bagus dan bisa untuk membantu program diet yang dilakukan Kak Yanti. Tuh, untuk diet Kak Yanti ya. Oke Kak Juher. Siapa tadi Kak Juher yang itunya Kak? Saya yang menanggapinya Kak. Siap, lanjut. Ya. Kak Juher denyut nadi awal 84, setelah pelaksanaannya 94. Tanggapannya gerakan jumping apa tadi ya? Mana? Gerakan silang tangan. Kak Juher, mana nama Kak Juher tadi tuh? Tuh Kak Ya. Juher ada. Gerakan loncat di tempat yang dilakukan sudah baik dan benar. Gerakan tersebut dilakukan dengan penuh semangat. Oke. Oke, baik ya. Kami stop dulu ya. Stop sharingnya masih belum ya. Kak Faris sudah selesai belum Kak Faris? Saya lanjutkan aja yang Kak June aja dulu, Kak June. Halo Kak June. Mohon izin Kak June. Siapa tadi Oke, yang nanggapin, Kak? Punya siapa tadi yang nanggapin tadi? Yang nanggapin punya saya tadi, Saya. oh ya Kak Faris. Ayo Kak Faris. Bacakan Kak. Baik Kak, terima kasih untuk gerakan yang dilakukan oleh Kak Melkior Junaidi.
Sebelum melakukan gerakan, denyut nadinya 84 kali per menit. Kemudian setelah melakukan gerakan, denyut nadinya bertambah menjadi 125 per menit. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan jumping jack. Jadi berdasarkan gerakan yang telah dipraktekkan oleh Kak Junai, saya perhatikan gerakan yang dilakukan Kak Junai sudah sangat baik dan benar, dan juga dilakukan dengan sangat energik di bawah cuaca yang cukup panas. Jadi terlihat peningkatan detak jantung yang lumayan signifikan dari 84 ke 125 kali per menit. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kak. Kak Mika tadi, siapa yang nanggapi punya Kak Mika tadi? Mohon dibacakan Kak. Saya Kak, Oke, monggo Kak. ya. Jadi Kak Mika tadi mengambil gerakan 2 yaitu jumping jack. Untuk denyut nadi awal dia 80. Terus sesudah melakukan jumping jack, denyut nadinya berubah menjadi 95. Umpan baliknya, gerakan yang dilakukan oleh Kak Mika sudah benar dan beliau pun sangat bersemangat Pak untuk melakukannya tadi, untuk melakukan jumping jacknya. Oke, udah cukup Kak? Cukup Kak? Cukup. Kak Rijal, habis satu Saya, galon Kak. air ini. Siapa ya Kak Diki? Ya, baik untuk Rijal Nurdin, ya di mana gerakan yang dilakukan yaitu gerakan nomor 1, ya di mana denyut nadi awal sebelum melakukan gerakan yaitu 85 dan denyut nadi setelah melakukan gerakan yaitu 100, di mana umpan baliknya ya di mana gerakan yang dilakukan oleh Kak Rijal sudah sangat baik dan sesuai dengan video tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kak Tri. Siapa tadi yang nanggapi punya Kak Tri? Saya Kak. Ayo. Kak Eko. Untuk Kak Tri, sebelum melakukan gerakan itu 1 menitnya 63 denyut nadi, sesudahnya itu 85. Dalam gerakan ini Kak Tri itu mengambil jumping jack itu karena yang diinginkan, sama dengan Kak Yanti, mengurangi berat badan. Itu sangat bagus. Untuk gerakannya sangat bagus. Oke, udah cukup ya. Kita lanjutkan lagi yang ini yang belum Kak Vida, umpan baliknya belum. Kita lanjutkan Kak Rina. Tadi siapa yang nanggapin punya Kak Rina? Saya Kak. Oke, lanjutkan Kak. Untuk Karina tadi mengambil gerakan yang nomor 4 yang lari di tempat. Sebelum melakukan gerakan denutnya di awal Kak Rina itu tadi 91. Setelah melakukan gerakan lari di tempat tidak tahu arah kemana itu 96. Jadi gerakan yang dilakukan Kak Rina tadi sudah sangat sesuai, cuman sangat agresif Pak. Nggak tahu agresif dia mau lari kemana. Jadi dia sangat agresif melakukan gerakan. Iya, iya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak. Kak Rijal tuh. Kenapa Kak? Oh, berlebih-lebih Kak. Oh, iya. Mana ada. Sangat. Iya. Sama semangatnya. Semangat. Oke, kita lanjutkan. Punya Kak Eko tadi siapa yang nanggapin punya Kak Eko? Punya Kak Eko tadi siapa yang nanggapin kelompoknya tadi? Ayo, monggo Pak. Halo, siapa yang nanggapin? Punya Kak Eko? Kak Tri. Kak Tri, ayo Kak Tri. Kak Tri, dibacakan Kak Tri. Halo Kak Tri. Mungkin kelompok yang lain bisa bacakan Kak. Dibantu Kak Tri kok putus ini. Mohon izin. Keko? Wah, sinyal. Iya, Sinyalnya enggak bersahabat.
Cek. Punya siapa biar saya bacakan ya? Oke, bacakan aja, ada apa-apa Kak? Terima Punya kasih siapa Kak? Punya Kak Eko. Oke, untuk Kak Eko tadi mengambil gerakan yang ketiga. Di sebelum melakukan gerakan, denyut nadi awal Kak Eko itu 78. Setelah Kak Eko melakukan gerakan, denyut nadinya 115. Umpan baliknya untuk menambah detak denyut nadi, gerakan tersebut dapat meningkatkan suhu tubuh, Kak. Oke, siap. Terakhir ini Kak Agustin belum ditulis di situ. Lanjut punya Kak Diki. Siapa punya Pak Diki tadi yang itu nanggapin? Bu Jamilah kayaknya, Kak Jamilah kayaknya tadi. Atau udah Kak Yanti. Mungkin izin Kak Jamila atau Kak Yanti bisa majakan punya Kak Diki. Ya Kak. Bisa dibacakan punya Kak Diki. Punya Kak Diki sebelum melakukan aktivitas, denyut nadi awal yaitu 90. Setelah melakukan aktivitas yaitu 117. Kak Diki melakukan gerakan jumping jack. Gerakan ini bagus untuk melatih daya tahan tubuh dan membuat badan menjadi kurus. Semangat Kak Diki. Ya, semangat Kak Diki. Mungkin dari efek inilah Kak Diki bisa untuk menurunkan berat badan. Oke, izin ya, stop. Apa? Ada yang tanyakan Kak? Kak Fasil. Ya. Saya izin punya Kak Paris tuh enggak bisa saya tanggapi, laptop error, HP pun error. Jadi enggak bisa nyimpan ininya, komentarnya. Boleh saya bacakan? Siap, bacakan aja, enggak apa-apa. Kak, siap. Nah, untuk Kak Faris, mana tadi ya hilang itunya? Bacakan aja, enggak apa. Udah kami tutup. Oke, ntar dulu. Tadi langsung error, laptop error, udah nih dah keluar dah. Punya Kak Faris. Oh, udah ada suara. Lem baru Kak. Nggak ada suara lagi ini. Nggak ada suaranya Kak. Oke, ayo Kak. Kok bingung atau Kak Vita lagi bengong? Suaranya ada enggak? Nggak ada. Sip. Lanjutkan. Ada. Nah, Kak Faris itu Lanjutkan Kak. komentar yang saya berikan, Kak Faris ini melakukannya sudah baik sesuai dengan contoh video yang disampaikan di gerakan yang dilakukan Kak Faris itu yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas punggung. Itu untuk meningkatkan tulang punggungnya. Nah, biar lebih luas lagi untuk gerakan Kak Faris sudah bagus, sudah mantap, sehat. Detak jantungnya juga baik. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak Juher atas tanggapannya dari Kak Faris tadi. Intinya dari apa yang Kakak lakukan di sini menggambarkan untuk nanti di lapangan mereka atau anak-anak itu bisa apa yang Kakak lakukan ini bisa melakukan nanti di sekolah anak sendiri kita. Tinggal menginstruksi aja kan. Oke, sih. Untuk melakukan itu. Baik, kita lanjutkan Kakak. Jadi untuk tadi gerakan tadi yang sudah dipraktekkan ini sudah dihitung awal sebelum melakukan aktivitas. Setelah itu melakukan aktivitas dan hitung kembali, berarti di situ ada tanggapan, berarti dan itu ada sedikit aktivitas peningkatan karena ada aktivitas yang
lebih. Bahkan ada kakak-kakak tadi yang mungkin habis dari urusan yang lain datang, itu udah lebih dari mungkin masih ngos-ngosan, dan ditambah lagi aktivitas ya makin jadi gitu ya Kak. Jadi itu hal yang wajar. Jadi yang penting ada peningkatan, ada apa ya? Ada gerakan yang sudah dilakukan sehingga itu akan bertambah. Oke. Terus di sini kami lanjutkan untuk poin berikutnya, hitung denyut nadi akhir aduk catat. Berarti kakak sudah melaksanakannya. Terus yang berikutnya, apakah semua sudah atau sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Sudah belum? Sudah ya semuanya ya? Sudah, berarti tinggal lanjutkan aja. Jadi hitung nadi sudah dihitung, akhir juga dicatat. Terus yang berikutnya, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Berarti jawabannya sudah. Oke, kita lanjutkan. Baik, mari melakukan umpan balik kakak-kakak, bapak ibu atau kakak-kakak semuanya dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang sudah dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet ya dan telah disediakan. Apakah sudah kakak-kakak semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, jadi sudah ditanggapin semuanya. Kita lanjutkan. Oke, nomor 1, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Sudah benar atau mungkin pura-pura benar kakak-kakak? Sudah benar ya? Sudah benar berarti. Oke. Jadi yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Ekspektasinya berarti sudah meningkatkan apa yang sesuai dengan yang ada di video tadi. Oke, kita lanjutkan enggak? Oke, yang nomor 2, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Apakah ada kakak-kakak efek yang sudah dirasakan setelah melakukan ini kak? Ada. Ada Kak. Apa? Apa kak? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan, Kak. Ngos-ngosan, keringat. Ya, Keringat. sampai habis Detak. galonnya kak ya. Detak jantung bertambah, denyut jantung bertambah. Kak Melki gimana Kak Melki? Ada perubahan Kak? Ada Kak, yang pertama ngos-ngosan Kak. Ya terus? Lalu yang kedua denyut nadi itu bertambah. Oke siap. Terus efek tersebut mengindikasi apa ya Kak Melki? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Mengindikasi apa? Mengindikasi apa ya? Efeknya itu Kak? Tes. Ya. Apa Kak? Kak Yanti apa Kak? Dibantu Kak? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Ya Kak, Ya, itu yang nomor 3 itu. Efek tersebut mengindikasi apa ya? mengindikasi bahwa apa yang telah dilakukan tadi, gerakan apa yang telah kita lakukan tadi, itu berdampak dengan adanya bertambahnya denyut nadi. Itu sih Kak. Udah itu aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Boleh siap, Katri? Dari gerakan yang tadi ada videonya, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. Oke, siap. Oke, jawabannya macam semuanya ya. Oke, nomor 4. Menurut kakak-kakak semua, apa yang memengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Ayo, apa? Kalau sebelum itu dia masih normal Kak. Masih normal, terus Iya. setelah Kalau melakukan tidak normal. Karena sesudah itu sudah karena dia denyut dan jantung itu sudah melakukan aktivitas Kak. Jadi dia bertambah cepat. Gelisah jantungnya melakukan aktivitas. Oke. Boleh Kak Jamila, gimana Kak Jamila? Direspon Kak. Mungkin diperkuat lagi pertanyaan atau jawaban punya Kak Rizal Kak. Iya, baik. Sebelum melakukan kan denyut nadi kita kan masih normal. Setelah melakukan kan mungkin kecepatan tubuh kita dalam bergerak itu kan membuat denyut nadi kita, merangsang denyut nadi kita semakin cepat.
Iya. bergerak denyutnya. Gitu kira-kiranya, Kak. Baik, jadi untuk memompa darah ya Kak, mengalirkan secepat mungkin ya kan Kak? Ya kan? Iya, betul. Ya, betul. Nah, jadi mungkin mohon maaf yang mungkin kendala lemak yang berlebih ya karena kalau ada gerakan ini kan pompa terus kan jantungnya kan sehingga aliran darah kan lancar. Maka ini fungsinya kita untuk melakukan gerakan supaya tidak tertimbun terus. Kayak selang itu kalau udah macet itu kan bahaya gitu Kak. Maka kita ya sedikit melakukan gerakan ini. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjutkan Kak. Masih ada aktivitas yang kedua nanti. Oke, terima kasih sudah melakukan role play atau berbagi peran tadi yang Kakak lakukan. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Oke. Lanjutkan. Menurut kakak-kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Kak Rina. Ayo Karin. Pertanyaannya Karin. Halo Kak Rina. Kak Eko. Pokoknya. Sorry, Kak. Oh, ada Kak? Oke, ya, ada. Siap, Kak. Oke, siap Kak. Aktivitas yang dilakukan tadi cukup menggambarkan pembelajaran penjok yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ semua anak bisa menghasilkan kebugaran tubuhnya. Nah, dari yang tadinya sebelum melakukan aktivitas denyut nadinya normal, kemudian setelah melakukan aktivitas denyut nadinya bertambah. Oke, jadi ini menggambarkan bahwasanya ini berpihak kepada peserta didik ya Kak, karena di situ banyak pilihan sesuai dengan kemampuan ya Kak, kemampuan dan yang diminati. Jadi kita tidak terlalu saklek dengan ya kamu yang ini aja ya, kamu cocoknya ini ya, tidak, tapi mereka sendiri yang memilih dan mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang menghitung, mereka sendiri yang menghitung dan akhirnya juga dan teman-temannya juga dia melibat untuk menanggapin apakah gerakannya sudah bagus atau tidak. Inilah kakak-kakak yang melakukan inilah menggambarkan nanti pada saat kakak-kakak nanti terjun di lapangan dan nanti akan berbagi kepada teman-teman yang lain atau kakak yang lain. Inilah jadi kakak-kakak dipancing di sini untuk bisa melakukan gerakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Itu tadi sudah bermain peran. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, tuliskan peran guru dan peran peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan diberi pendapat ibu atau bapak atau kakak-kakak semuanya di Jambot. Oke, siap. Siap. Coba kakak lihat di sini kak. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So important here. Coba nggak cek kelihatan kembali. Kak, kecil Nggak kelihatan. Yo sampai melotot dulu ya, enggak apa-apa ya. coba sambil kami ulang lagi ya. Bentar. Dicari poin tertentu tentang what, where, when, dan how. Oke, tentang Cassandra, tentang student center learning, berbagai keputusan dengan murid. Coba kita lihat. Important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke,
Ada yang mau nanggapin Kak dari video ini Kak tentang SCL, Student Centered Learning, jadi berpusat kepada peserta didik. Ada yang mau nanggapin Kak dari video ini? Intinya itu apa? Kak Mika, monggo Kak. Oke, mohon izin Kak ya, dari yang diutarakan oleh Cassandra mengenai SCL tadi, mungkin di situ dia melihat kemampuan awal peserta didik. Setelah melihat kemampuan awal, mungkin kayak observasi gitu Kak. Terus membiarkan peserta untuk mengambil keputusan terkait apa yang akan dilakukan. Di situ guru sebagai fasilitator saja. Terus kapan, di mana, bagaimana itu apa? Tapi yang depannya nanti mungkin atau sekarang, di mana ya mungkin di lapangan atau di kelas mungkin Kak seperti itu. Oke, udah cukup Kak Mika? Iya cukup. Oke, udah cukup ya. Jadi intinya dari di sini apa yang ditanggapin oleh Kak Mika ini adalah melihat dari kemampuan awal atau sebut dengan yang istilahnya adalah asesmen diagnostik kayak kan. Jadi sudah melihat dari kemampuan awal sehingga mereka bisa memutuskan untuk memilih apa yang mereka lakukan, di mana tempatnya. Disitulah nanti akan berkelanjutan ke berdiferensiasi Kak, akan ke tahap berikutnya nih Kak, pembelajaran tadi ini satu, nanti kedua kan ketiga kan nyambung semuanya. Inilah jadi kita sudah mengantongi dari asesmen awal bahwasanya otomatis kita sebelum melakukan pembelajaran ada namanya asesmen diagnostik, itu ada melihat dari kemampuan awal sebelum kita memberikan pembelajaran yang sesungguhnya. Anak itu kan tabula rasa. Jadi anak itu bukan seperti kertas yang kosong, tetapi anak itu sudah memiliki kemampuan atau coret-coretan di kertas itu. Kita cuma nebalkan aja Kak. Bukan berarti kita bumbuin dari kayak gelas yang kosong diisi, tidak, tetapi anak-anak itu adalah manusia yang unik. Inilah yang tugas kita. Kan kalau di SMP kayak kami tadi di pembelajaran permainan bola besar, bola voli, kita sebelah ke teknik dasar, kita dikasihkan bola, mereka untuk bisa bermain passing ada berapa, mereka sudah kita kelompok-kelompokkan sesuai kemampuan, dan disitulah nanti memberikan materi akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Tuh Kak, jadi ini ya intinya, jadi mereka melakukan diagnostik awal, kemampuan awal. Oke Kak, terima kasih Kak Mika. Kita lanjutkan Kak, kita lanjutkan ke berikutnya, slide ke berikutnya. Oke Kakak, oke, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator, betul kata Kak Mika tadi, dalam proses pembelajaran. Oke, jadi mengurangi dari menginstruksi, dikurangi instruksinya. Terus peran peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Oke, terus yang berikutnya, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang berikutnya, peran peserta didik adalah berpartisipasi dalam merumuskan atau mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Oke, jadi kita cuma memfasilitasin anak-anak tinggal memproses dan mengembangkan dari apa yang sudah mereka lihat, mereka pelajari. Oke. Peran guru berikutnya adalah merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Terus peran peserta didik adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Jadi memfasilitasi mereka itu mintanya pembelajaran dalam bentuk kelompok atau mungkin individu gitu ya kan, atau sering bermain peran itu. Jadi peran peserta didik seperti itu, sehingga kita fokus kepada peserta didik. Oke, kita lanjutkan nggak? Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan
permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Jadi guru itu pada saat memberikan contoh aja di nilai sikapnya, ini fungsinya, dampaknya kalau disiplin itu, kalau dalam kehidupan sehari itu sangat penting atau tidak. Maka dalam peran peserta didik ini adalah untuk bisa mengikuti dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini sangat berkaitan, holistik Kak. Kalau bahasa itunya secara holistik, kan? Secara menyeluruh. Terus peran guru adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Itu tadi yang kami sampaikan awal tadi, siswa atau peserta didik itu dilibatkan dalam untuk mengukur penilaiannya. Ya kan, rubriknya dari asesmen awal itu anak mungkin lompat 3 kali, ya mungkin kemampuan anak ya standar 3 kali lompatan berarti dianggap mungkin tuntas itu, karena dari awal itu sudah di asesmen, maka ketahuan lah dari kemampuan siswa. Anak dilibatkan untuk bisa menilai. Oke, peran peserta didik adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi, HOT, pembelajaran HOT itu ya, Higher Order Thinking Skill. Ya, di situ menyangkut di C4, C5, C6. Ya, udah mulai menganalisis siswa itu kan, menganalisis, sintesis dan evaluasi kakak-kakak semuanya. Oke. Jadi pesan mungkin di kelas tinggi kita dalam memberikan sebuah soal itu jangan yang mungkin hafalan, lebih baik kita ke tingkat lebih hotnya, ke C4, C5, C6 ya Kak, kan lebih itulah bercerita Kak, untuk literasinya lebih meningkat Kak. Jadi itu peran guru dan peserta didik juga diberikan sebuah cerita supaya literasinya itu dapat, materinya juga dapat. Itu fungsinya kita ya kakak. Oke kakak, kita lanjutkan Kak. Oke, dalam SJL guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Contohnya mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin dengan media-media sosial, dengan mungkin di internet dan YouTube. Itu yang harus diberikan pemahaman kepada peserta didik, kakak-kakak semuanya. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak. Oke. Jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran? Kita lanjutkan. Apakah kakak-kakak di sini sudah tidak asing lagi model pembelajarannya? Yang nomor 1 small group diskusi, role play, ya tadi yang bermain peran dan simulasi, discovery learning, mungkin yang sudah menjalankan proses PPG atau sudah sertifikasi discovery learning, di sini inquiry bersifat penemuan, ya kan? Terus self direct learning, penilaian diri sendiri, terus kooperatif, kakak-kakak yang zaman sekarang kurikulum merdeka inilah model pembelajaran, jenis pembelajaran student centered learning, ya kan? Kooperatif ini cocoknya nanti dalam permainan apakah permainan yang bergu kooperatif, kontekstual. Ini problem basic learning yang tidak asing lagi kalau model pembelajaran kakak-kakak berbasis masalah kakak-kakak, ya kan? Siswa diberi masalah, habis itu mereka memecahkan. Terus kolaboratif,
Yang sekarang lagi kembar-kembarnya kolaboratif, saling berkelompok, bekerja sama. Oke, yang ke-9 tidak asing lagi, Project Based Learning (PJBL). Ini sekarang lagi gembar-gembarnya digunakan dalam proses pembelajaran di P5. Ya kakak-kakak semuanya, ini tidak jauh dari kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 Kak. Ini Kak, PJBL, BBL, Inquiry, Discovery, Kooperatif. Ini tidak jauh dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, cuma dikembangkan. Ini kakak-kakak semuanya ya. Mungkin kalau tidak kenal hari ini kita kenalkan dulu. Nanti di RPP-nya nanti di modul ajar jangan scientific ke scientific kakak-kakak ya. Bentukan model gitu. Sintak-sintaknya itu apa aja, problem based learning apa-apa saja. Atau langkah-langkah lah bahasa itu langkah-langkah. Nanti tidak ngerti sintak langkah-langkah. Oke, kakak-kakak semuanya. Oke, dalam kurikulum mereka ada 3 ya kakak-kakak. Ada mau nyebutkan Kak ciri-ciri kurikulum mereka Kak? Intrakurikuler, apalagi Kak? Kokurikuler seperti apa Kak? Kak Wida. Kokurikuler Kak. Kokurikuler. Iya. Mungkin bisa ditanggapin Kak? Oke, berbagi Kak. Pulang kita ya gara-gara kamera Kak, enggak fokus. Oke, ada yang lain. Ada intra, ada kokurikuler, ekstrakurikuler. Kalau intra kan sudah jelas Kak ya. Jamnya sudah ditentukan oleh mungkin kurikulum ya kan. Nanti ditentukan jadwalnya 2 jam, 3 jam. Kalau kokurikuler Kak? Kokurikuler. Ayo kita harus paham di kurikulum Merdeka ini Kak. Kita bahas Kak, enggak apa-apa Kak. Kak Eko. Apa Kak Eko? Nanti kokurikuler itu pasti berhubungan dengan BJBL nih. Kak Eko, Kak Yanti, Kak Diki, Kak Rizal, kakak-kakak yang lain, kokurikuler. Yuk, Kak Mika mungkin dibantu Kak Mika. Udah paham Kak? Coba saya Kak. Ya, siapa? Saya Kak ya. Kak Tri. Oke, Kak Tri. Jadi monggo Kak. kokurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah. Contohnya Kak? Contohnya misalnya kita mau mengadakan latihan pencak silat, jadi diadakan ekskul. Ekstrakurikuler berarti, bukan Iya. kuril. Jadi berarti bukan kuril, ekstrakurikuler berarti Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Kepada bingung semua nih, intrakurikuler. Ingin menambahkan Kak. Oke. Ingin menambahkan. P5. Tidak yang tidak bersifat akademik ya. Ayo digali semua, ayo kakak-kakak semuanya. P5 mungkin Kak bagian dari kokurikuler. Iya, karena di situ yang dikembangkan atau dituntut di situ pembentukan karakter atau outputnya itu dalam bentuk karakter. Betul sekali Kak Fahri. Jadi kokurikuler itu di luar jam, tapi sudah dibikinkan jam, tidak mengganggu jam yang lain. Tapi kayak sekarang itu ada namanya P5, kata Kak Faris juga betul, kayak PJOK, 1 jam diambil di pelajaran PJOK itu apa? Kokurikulernya itu, yaitu di jam luar PJOK-nya diambil 1 jam gitu, maksudnya ya. Itu. Jadi tetap masuk di dalam proses pembelajaran, tetapi dikasih jam tersendiri itu kokurikuler untuk meningkatkan. Iya, untuk meningkatkan apa Kak? Untuk meningkatkan potensi bakat siswa Kak, potensi siswa. Ya, bakat contohnya siswa, di minatnya. Karakter ya, sikapnya kan gitu ya Kak. Oke. Untuk memperoleh keterampilan. Iya, kalau ekstra tadi berarti di luar jam pulang sekolah. Di luar kan? jam sekolah. Iya, di luar jam sekolah untuk menambah bakat dan minat siswa di situ. Maka disitulah yang sering digunakan adalah PJBL, Project Based Learning, dalam bentuk project apa itu namanya, project itu bentuk aksi nyata apa ya? Project itu apa ya? Aksi nyata, sesuatu yang dikerjakan. Apa itu project itu ya? Kakak-kakak semuanya. Seperti apa project itu?
produk yang harus di Produk yang hasilnya, dibuat, Kak. iya hasilnya kan gitu. Hasilnya tidak harus hasilnya itu bikin kue terus dipamerkan kayak P5 kan, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang penting adalah di produk Dilakukan. karakter sikap dulu baru akan membentuk ke produk yang lainnya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya ya kan. Oke, untuk bisa dipelajari yang sekolah ini student centered learning ya kan. Ini berpusat kepada peserta didik. Oke, sambil upgrading untuk teman-teman semuanya supaya tidak lupa produk-produk pembelajaran ini. Oke, kita lanjutkan kakak. Oke, di sini aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Ciri-ciri perkembangan peserta didik. Kita lakukan ada memahami karakter dan minat anak. Di situ ada jasmani, ada sosial, emosional, dan mental. Ini kakak-kakak semuanya, ke SCL-nya ini kakak-kakak. Mungkin dari jasmani ada yang mau menerangkan kakak-kakak semuanya? Apa yang sudah dipelajari di modul kak? Saya Kak. Kak siapa itu? Rasainnya siapa tadi? Saya Kak. Kak Yanti atau Kak Afida? Kak Yanti aja dulu. Kak Yanti dulu, nanti Kak Afida ada menambahkan lagi ya. Ya, ditanggapi dikuatkan. Iya. Inilah fungsinya. Oke. Oke, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Di sini karakteristik dalam bentuk jasmani ya. Ya, betul. Di sini itu adalah perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Dari bentuk tubuhnya, dari besar kecilnya. Itu sih. Boleh Kak Afida menambahkan lagi? Ya, tambahkan Kak. Tentang jasmani, karakteristik jasmani Kak. Nanti Ya, Kak. yang lainnya nanti akan menambahkan juga. Ayo berperan aktif kakak semuanya. Digali semua kompetensi. Saya menambahkan dari Kak Yanti, tadi yang sudah disebutkan meliputi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, tadi yang sudah dicontohkan Kak Yanti ya Kak. Saya menambahkan keterampilan motorik kasar dan halus pada peserta didik, misalkan motorik kasarnya itu bercara berjalan, merangkak, berlari, itu contoh motorik kasar. Kemudian motorik halusnya tuh seperti menggenggam, menunjuk, seperti itu Kak. Oke. Contohnya Kak, siapa yang belum menjawabnya? Di situ kan betul yang disampaikan Kak Afida, Kak Yanti memahami juga tentang perubahan fisik ya kan, keterampilan motorik kasar yaitu berjalan, motorik halus. Mungkin kalau motorik halus ini kalau biasanya sering kita lupakan mungkin di panahan, pengemerasaan ya kan, itu menggenggam itu kan. Itu termasuk lupa kita memberikan di motorik halus ya. Contohnya di usia 1 sampai 2 tahun itu motorik apa yang dilakukan mereka mulai merangkak kakak ya, motorik halusnya kakak, motorik kasarnya, terus berjalan, terus halusnya adalah menggenggam, menunjuk tadi udah sampaikan. Terus di usia 3-4 tahun contohnya bah mulai melompat ya kak, mulai menendang, mulai lari dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan usia. Oke, terima kasih kak. Kita lanjutkan lagi ke sosial kak. Siapa yang menanggapi? Ayo kita gali semuanya kakak. Karakteristik dan minat anak itu ada jasmani, sosial. Kak Diki, dibantu Kak Diki. Udah dipelajari belum modulnya? Sosial itu seperti apa Kak? Yo macet. Kak Agustin, Kak Julita, dibantu Kak. Saya Kak. Oh Kak Juher, oke Kak Juher. Bantu Kak Juher. Nih. Oke Kak, untuk sosial, jadi kalau menurut saya itu melihat dari perkembangan anak atau hubungan yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana anak ini hubungannya berteman itu masih
memilih-milih atau tidak, atau berkelompok atau tidak, atau saling merangkul semua. Misalnya dalam kelompok kelas, nah semuanya teman tanpa memilih-milih. Jadi hubungannya itu dilihat dari hubungannya, pergaulannya atau bertemannya gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Jadi di sini keterampilan mereka adalah akan terus berkembang sesuai dengan usia ya Kak Juara kan. Mereka kan berkembang sesuai usianya kan Kak. Kalau mungkin di usia 1-2 tahun mungkin ya yang penting kenal aja. Tetapi kalau sudah usia 3-4 tahun akan berbeda. Mungkin ditanggapin Kak Mika? Untuk perkembangan sosial Kak. Saya boleh tambahkan sedikit, Kak? Kak Mika atau Kak Tri nih? Saya aja Saya dulu ya itu yang Kak, apa tuh sinyalnya lagi kurang baik Kak. Oke sip, jadi Kak Tri ya Kak Tri. Ya. Jadi dalam memahami karakteristik pada anak ini ya khususnya dalam sosial yaitu di mana anak tersebut mampu menjalin hubungan kerjasama dengan kawannya dalam suatu kelompok, misalnya dalam permainan kasti. Jadi mereka itu bisa menjalin kerjasama yang bagus antara kawan dalam satu tim. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih. Jadi tentang komunikasi, terus ya empati juga merasakan, ya kan? Sosialnya Kak, kan? Empati kalau kawannya sedih, ikut sedih, prihatin, kan? Nggak masa bodoh, kan gitu ya Kak? Kak Tri? Mungkin Kak Afida, Kak Mika tadi ya? Udah? Mungkin sinyal tadi ya? Iya Kak. Oh, Kak Eko nih. Kak Eko nih. Untuk yang bagian sosial ini, anak-anak itu biasa berinteraksi bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan luar. Contohnya kan dalam kayak di sekolah-sekolah di lingkungan kami ini kan banyak sekolah. Jadi anak itu bisa berinteraksi sesama kawan di luar sekolah untuk kemajuan anaknya. Oke, terima kasih. Oke, kita kembangkan lagi ya Kakak sambil melihat modulnya, dikembangkan lagi. Terus yang ke berikutnya Kak, ke emosional. Ada yang menanggapi emosional? Ya Kak, coba-coba Kak. Coba-coba, enggak apa-apa Kak Sukri. Anak malam sinyal putus-putus Kak. Suaranya putus-putus. Itu enggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Yang penting ada kemauan mau ikut. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau saya memahami karakteristik dominan anak dan dari emosional ya Kak? Iya, siap. Emosional anak ini saya rasa kesadaran diri dengan penyelesaian diri lah. Kesadaran diri ini contohnya anak mampu mengenali kemampuan dirinya sendiri kan, memahami perasaan, terus mengendalikan diri di saat di lingkungan sekolah. Penyelesaian diri dia harus bisa berinteraksi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial Kak. Itu saja sih Kak. Oke, Kak Rizal tambahin Kak Rizal, dikuatkan lagi Kak. Baik, kalau menurut saya, nggak usah ketawa dulu Kak Mika. Untuk karakteristik minat anak di emosional ini, anak itu mampu beradaptasi Kak dengan emosinya, kemudian dengan lingkungan. Kemudian dia bisa memiliki hubungan emosi yang sehat dan positif Pak. Ketika dia dalam keadaan karakteristik emosional, dia bisa mengatasi masalah Kak dengan berpikir positif tanpa mengambil keputusan dengan gegabah. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih luas semangat tajam ya Kak Sukri ditajamkan kembali oleh Kak Rizal. Bahwasanya Kak Rizal, Kak Sukri tadi menanggapin untuk karakteristik emosional itu bukan saja dirinya sendiri tapi bisa mengetahui karakteristik atau emosional dari teman-teman yang lainnya. Contohnya kita bermain kan gitu Kak Rizal kan, Kak Sukri kan bermain nanti emosi. Kadang emosinya anak itu tidak sesuai dengan mungkin tingkat dari usianya, meledak gitu Kak ya kan. Nah, itu hal iya wajar. Kak, apalagi anak SD Kak.
agak SD sedikit-dikit mau keroyokan dan sebagainya itu wajar ya kan, Sedikit kita harus petinju, apa ya, sedikit petinju. iya gitu, padahal masih kecil gitu, enggak sesuai dengan kemampuannya kan. Ya betul. Tetapi yang bisa untuk mengolah ini kan kita ini yang di lapangan enggak Kak ya. Kalau di Iya, dalam benar. betul, makanya kita sangat kompleks sekali. Kita bersyukur kakak-kakak semuanya bisa mengenal emosi anak-anak secara langsung di lapangan. Disitulah kita bentuk. Tetapi kalau di dalam kelas kita memang enggak beradu dengan fisik kan, iya, permainan kan. Tetapi anak-anak kalau udah di dalam bermain gitu seru, mungkin kalah, pada mulai ini mulai ini, di situ mulai kita berikan sedikit pendidikan karakter, kan berdampak hasilnya, lebih mengarah ke tujuan sasaran utama berpihak kepada murid. Oke kakak-kakak, sekarang emosi sudah, mental kak, yang belum, Kak Faris. Baik Kak, siap Kak. Siap. Baik, memahami karakteristik dan minat anak dari segi mental ini saya rasa lebih kepada rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, kemudian kemampuannya dalam berpikir, dalam memecahkan masalah. Di aspek mental inilah akan terlihat mana anak yang memiliki rasa tanggung jawab, mana yang gigih dalam memecahkan masalah, tidak mudah menyerah. Biasanya kan ada anak tuh yang baru nulis satu baris, dua baris, lepa apa ai katanya. Tapi itu kan artinya mentalnya tuh belum bagus lah. Iya, betul. Sedangkan yang lainnya saja mampu untuk menyelesaikan soal-soal masalah. Saya rasa mental lebih ke arah situ sih Kak. Betul. Kemampuan Jadi dalam memecahkan masalah dan rasa tanggung jawab. Secara reflektif kembali lagi ke materi yang awal ya Kak Haris kan, lebih mereka ke solusi apa kan, itu termasuk mental. Ada dikuatkan kembali Kak, kakak-kakak yang lain dikuatkan lagi punya Kak Faris ini supaya lebih mantap lagi. Baik, mungkin saya Kak. Oke, Kak Diki baru muncul, dipanggil-panggil baru muncul. Kak, seperti apa Kak? Baik, menambahkan yang mungkin untuk memahami karakteristik dan minat anak di mental, ya dimana bisa kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Ya, dalam olahraga ini sangat pengaruh untuk mental ini, dimana bangkit ya, sebagai contoh ya, misalnya dalam pertandingan sepak bola ya kan, kita mengalami kalahan dalam waktu babak pertama 2-1, itu rehat babak kedua, di mana kita harus mentalnya kuat biar bisa menyusul skor menjadi 2-2 dan bisa menang. Itu tadi ya, bisa ya kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dalam menghadapi tantangan dengan sikap positif itu Kak. Positif. Oke, dikuatkan lagi kembali. Jadi intinya tadi yang kami dapat tadi punya Kak Faris, Kak Diki, di sini perkembangan kognitif Kakak yaitu sendiri merupakan bagian dari perkembangan mental. Ya kakak-kakak semuanya. Perkembangan kognitif, kemampuan kan ada kognitif, ada di situ psikomotor, kan, ada afektif, iya kan? Mental itu kalau sudah dibentuk atau perkembangan kognitif sudah terbentuk, kemampuannya dia sudah dapat, ilmunya sudah dapat, otomatis dia akan bisa mengontrol dari mental tersebut. Gitu kan, katanya Kak Diki oke kalah, tapi kan dia punya kognitif, kemampuannya bagus, ya udah legowo kita kan gitu ya kan. Jadi intinya perkembangan kognitif itu sendiri merupakan bagian dari perkembangan mental. Oke kakak-kakak semuanya udah tambah kuat kembali, udah strong. Oke, siap ya kakak-kakak semuanya. Jadi pemahamannya mental itu dari kognitif dulu, baru kognitif kemampuannya dapat. Siapa yang memberikan? Ya kakak-kakak semua sebagai pendidik gitu. Ya udahlah. Coba kalau enggak punya kemampuan, udah kalah, besok enggak mau latihan. Ngerajuk dia pulang. Tapi kalau mereka udah kekalahan yang tertunda atau kemenangan yang tertunda, kalah besok kembali lagi, itu kan harus kita pahami anak-anak itu kan emosi ngeracun dan mau latihan. Ya ini yang tugas kita bersama. Lebih ke motivasi intrinsik ya Kak ya. Iya, dari dalam itu yang penting itu Kakak, ya kan? Iya. Oke, siap. Tambah lagi, kuatkan lagi. Ayo, mau kuat gimana lagi kita di dalam ini?
Oke, siap kakak cuma. Siap. Inilah sukanya kami ini kalau udah di dalam ini saling kuat ya udah. Pemahamannya makin dalam. Oke kakak-kakak semuanya. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Coba dilihat sambil garuk-garuk Kak Faris tuh. Ayo Kak Faris, dilihat dulu, dibaca dulu, kasih habis itu kita cocokkan. Yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu di bidang mana? Sosial, jasmani, emosional, atau mental? Terus usianya ada di mana di situ? Ayo. Dipikir, ayo sambil disilang-silang gitu kan. Kolom 1, kolom 2. Jasmani Kak, jasmani. Oh iya, disimpan dulu, pikiran dulu. Jasmani Kak, enggak apa-apa. Udah terlanjur bocor ya enggak apa-apa. Ayo kakak, Kak Afida ketawa dia tuh. Tadi udah dikasih bocoran ke Afida tadi itu, berjalan, berlari. Ada di posisi mana? Usianya keberapa? Cek con. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu masuk bidang apa? Udah jelas di situ. Cek. Oke, tadi yang pertama tadi jawab apa tadi Kak Rizal? Jasmani Kak? Jasmani Kak. Ya. Betul ya? Betul. Betul atau salah Kak Rizal? Betul ya? Betul. Betul, oke. Kita coba lagi cek kembali. Yang kedua tadi sosial ya? Siap. Yang nomor 3 itu apa yuk? Kita tebak yuk. Yang nomor 3. Mental atau sosial? Emosional? Mental. Salah. Emosi dia kan mengendalikan emosinya. Ya, ada saya emosi gitu kan Rizal. Rizal tuh emosian. Iya, yang terakhir Yang terakhir mental. Ya, Mental. Udah jelas. Cek lagi. Jasmaninya itu di usia berapa? Oke. 34. Apa? 0 34 tahun. sampai 2 tahun ya. Terus yang sosial nih berapa tahun? 56. 56, kita coba 56. 56. Oh, betul sekali. Emosional berapa tahun? 6 sampai 12. 6 12 Kak. Emosi. Oke. Siap, masuk enggak nih? 12 sampai 18. Mental lah 12 sampai 12 sampai 18. Oke, Cek. Kampung. Salah. Benar tuh. Aduh. Mantap. Apaan ternyata. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa pentingnya untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Kak June. Untuk bisa menangani masalah ya Kak. Kak June. Rizal. Apa? Ya, Kak Melki. Ya. Iya Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa Kak? Oke Kak. Dijawab ya. Jadi pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama untuk memudahkan perencanaan pembelajaran ke depannya. Mantap. Lanjut. Lalu yang kedua, membantu mengatasi hambatan. Dah itu aja Kak. Oke, luar biasa nih. Itu wajah nih Kak Melki. Luar biasa ya Kak. Oke, nomor 2. Siapa yang mau jawab nih?
bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Ayo. Dengan observasi, Kak. Dengan observasi, terus apa lagi? Mengelompokkan siswa. Mengelompokkan siswa dengan kemampuan, ya Kak. Apalagi Kak? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi tadi Kak ya. Terus? Pokoknya yang di pikiran cuma nggak bisa nyebutkan gitu ya Kak. Tahu maksudnya itu. Kak Juer. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Oh, ini inklusif nih. Wah, ini variasi metode pembelajaran. Oke, siap. Contohnya kayak yang kita lakukan tadi Kak. Jadi anak-anak itu memilih sesuai kemampuannya, suka yang mana. Nah, tinggal pilih kemampuannya, karakteristik ya kan. Kalau karakteristiknya bentuknya mungkin belajarnya minta di luar ya di luar gitu ya kan. Kalau mungkin mintanya suka di dalam kelas gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan Kakak. Ini slide yang terakhir Kakak. Pembelajaran 3 nih Kakak. Ini baru dirasain oleh Kak siapa tadi? Kak Faris tadi, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Oke, siap. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta, individu, murid. Ini pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak semuanya. Usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini namanya berdiferensiasi kakak-kakak semuanya. Ya, dari apa kebutuhannya itu dari kesiapan belajar, apalagi minat peserta didik dan profil belajar peserta didik oleh Tomlinson. Kita lanjutkan kakak-kakak. Oke. Diferensiasi konten. Oke, diferensi konten kakak-kakak. Nanti ini akan berhubungan dengan RPP yang kakak buat nanti ya. Diferensiasi konten. Kakak, siapa yang mau membacakan Kak Agustin? Kak Agustin, mohon izin Kak Agustin. Kak Agustin untuk diferensiasi konten. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Oke, gitu aja Kak ya. Kok kayak robot ya Kak suaranya nih Kak. Kak Jamila untuk diferensiasi proses Kak. Diferensiasi proses Kakak. Kak Jamila? Ya. Oke Kak, mohon izin Kak untuk bisa membacakan, kalau bisa mungkin di sedikit pemahaman apa yang dipelajari Kakak. Seperti apa Kak? Mohon maaf ya Kak, ini pakai HP jadi tidak kelihatan benar nih. Kelihatan benar. Menurut Kakak seperti apa Kak? Merujuk pada strategis memberdayakan proses yang harus dipelajari oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Ya. Oke. Kak Solma untuk berikutnya Kak Solma, diferensiasi produk Kak. Ya Kak. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke. Jadi kakak-kakak semuanya berdiferensiasi itu tadi sudah dijelaskan yang di atas tadi. Di situ dikelompokkan lagi ada diferensiasi konten. Jadi konten itu kalau kakak-kakak itu membuat modul ajar atau RPP, ya kalau K13 RPP itu diferensiasi kontennya kalau bisa ditebalkan, dijelaskan apa konten. Kontennya itu dalam bentuk di situ ada jelas
perangkat pembelajarannya kakak-kakak, perangkatnya, atau mungkin kakak-kakak menggunakan apa di situ? Mungkin video, Menggunakan mungkin Infocus kakak ya Kak. menggunakan PowerPoint, menggunakan Infocus, itu konten kakak ya kan? Nah, ya termasuk konten. Atau konten kakak-kakak mungkin langsung rekaman atau mungkin langsung rekan jawab untuk praktek, itu termasuk konten kakak-kakak. Ya, diferensiasi konten. Setelah itu diferensiasi proses akan berjalan dia itu, atau merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Oke, siswa tersebut akan tahu sejauh mana keberhasilan anak-anak nanti dalam di kelas maupun di lapangan. Kontennya itu sudah bagus atau menarik atau enggak di situ. Itu kan bisa mempengaruhi dari keberhasilan anak-anak juga ya kan. Aduh Pak, apalagi cuma nyatat Pak, kan? Kan mungkin anak-anak enggak paham di situ. Apalagi poin-poin Pak kan. Mungkin video, suka dia video, mungkin akan bisa nangkap gitu kan. Atau mungkin ada yang suka juga dia masuk ke lapangan aja, Pak, langsung gitu. Itu termasuk konten enggak? Prosesnya akan berjalan dengan baik nanti kalau kontennya bagus gitu. Dan diferensiasi produk itu hasil dari apa yang sudah dilakukan. Maka diferensiasi proses, konten, dan produk ini sangat menentukan. Kalau kami siswa kami itu dari 20 orang, 20 peserta, kok cuma yang 10 aja yang tuntas. Yang tidak tuntas itu 10 juga apa masalahnya? Mungkin kontennya kurang menarik. Mungkin prosesnya dalam pembelajaran mungkin juga sama. Tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, dia mungkin kebolak-balik sehingga anak-anak bingung gitu. Sehingga hasilnya tidak produktif. Oke kakak-kakak semuanya. Dari berdiferensiasi sini ada yang mau ditanyakan? Kakak-kakak semuanya. Ayo kakak, mumpung kita ketemu di kolaborasi tentang diferensiasi ini kakak-kakak. Kakak-kakak semuanya jangan lupa kami akan kembali untuk video yang minimal 30 menit tadi, yang bentuknya yang original tanpa editan, mohon mungkin untuk bisa disiapkan. Nanti kita ketemu di tatap muka, nanti itu kita saling menanggapin video yang sudah kita kerjakan. Oke kakak-kakak semuanya. Kak Mika, mohon izin Kak. Ya. Ya, mohon izin Kak untuk bertanya terkait video rekaman tadi. Tadi kan kakak bilang prosesnya tidak ada editan. Dalam proses awal sampai akhir itu mungkin dalam waktu 30 menit mungkin tidak cukup. Atau bagaimana misalkan dipotong-potong gitu boleh enggak Kak videonya? Jadi intinya gini, mohon izin ya Kak Mika, Yes. kami jawab. Oke. Jadi minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Kalau sampai 1 jam, 2 jam, itu ya terserah kakak-kakak nanti. Pada saat nanti mengevaluasi, ya udah gitu, mampu atau skip aja enggak apa-apa gitu. Tetapi yang normalnya itu minimal 30 menit. Dari pendahuluan dan lain sebagainya. Ini sangat beruntung sekali bagi kakak-kakak semuanya yang mengikuti PPG sekarang. Sekalian dibikin, dirancang, nanti tinggal dikirim itu aja kan. Ya ini Kak Salma siapkan ya kan, dapat ilmunya lagi di sini. Mulai pendahuluan, ada asesmen diagnostik di situ kakak-kakak semuanya. Yang tadi yang disampaikan mengetahui kemampuan awal tadi itu. Nah, kakak-kakak ya semuanya, kami kasih bocoran. Kak, masih belum nih, masih mau bertanya Kak terkait dengan pembelajaran nanti melalui video itu, berarti sintaknya kita jelaskan juga Pak Kak ya? Ya. Misalkan ngambil PBL kan? PBL ya betul. Ya sintaknya jadi harus dijelaskan gitu ya Kak ya? Atau Ya. misalkan dari keterangan video tersebut bahwa pada saat sintak ini kita tuliskan gitu, boleh gitu atau gimana? Boleh, enggak apa-apa. Siap. Yang penting sesuai yang di kakak praktekkan sama RPP-nya atau modul ajarnya itu sinkron, ya Kak. Nah, pada saat mungkin dipakai
PBL, problem based learning, ternyata prakteknya di lapangan pakai inquiry, kan nggak nyambung gitu kan, atau kok discovery kan nggak nyambung ya kan. Oke. Oke, siap ya. Terima Kakak kasih. sambil ya sama-sama Kak, minimal 30 menit. Oke. Oke, yang lain kakak-kakak semuanya. Untuk persiapan yang PPG sekalian bikin untuk nanti di UKI-nya, sekalian nanti di PKG-nya akan dibahas juga nanti. Oke, kakak-kakak semuanya. Oke, di sini setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1, kita lanjutkan nggak ya? Pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Apakah pertanyaannya apakah sudah dibaca kasus yang pembelajaran 1 di situasi 1 di LMS, dielaborasi? Tentang di situ kan berdiferensiasi, kelompokkan. Ada yang si A ini kemampuan masih 0, belum bisa sama sekali. Kelompok B mungkin sudah mulai sedikit paham. Kelompok C sudah mulai paham, kelompok D sudah mulai mahir. Situ kan? Ya, situasi-situasi yang sudah itu termasuk apa Kakak? Berdiferensiasi Kakak. Nah, gitu Kak. Ya, itu termasuk kelompok-kelompok berdiferensiasi. Dari mana diferensiasi itu? Dari asesmen diagnostik awal, kemampuan awal. Itu. Jadi kakak-kakak berdiferensiasi itu awalnya kakak harus asesmen diagnostik kemampuan awal itu seperti apa. Maka kita bisa untuk mengelopkan. Gitu kakak-kakak semuanya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh mapel yang lainnya. Berdiferensiasi yang paling enak tuh kita kasih bola anak-anak yang udah mulai mahir passing, kirim pinggir dulu, yang mulai pinggir dulu. Mungkin kakak-kakak yang atau anak-anak yang sudah mahir bisa untuk menjadi pelatih atau rekan sejawat, melibatkan mereka untuk bisa membimbing teman-temannya gitu. Terus yang nomor 1, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Nomor 2, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Oke, ya mau ditanggapin kakak-kakak? Ayo, monggo. Yang belum mendengar suara merdunya tadi siapa ini? Karina sudah. Oke, ayo ditanggapin kakak-kakak. Dari ini yang mau ditanyakan. Kak Jamila sudah. Kak Tri, mohon izin Kak Tri. Kak Juher. Krik, Kak Juher. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ayo. Oke, Kak, untuk ya kendala yang dialami melakukan pembelajaran berdiferensiasi Di dalam modul, Kak, ya. Apa, Kak? Dalam modul, Kak, ya? Iya, di dalam modul, dalam berdiferensiasi, kendalanya strategi berdiferensiasi di dalam modul itu apa, Kak? Berdiferensiasi. Gagasan baru apa, Kak? Atau kendala apa, Kak? Yang Kakak tinggal pilih aja, tinggal yang mana? Kendala atau gagasan? Kak, belum nyambung nih rasanya. Nyimak dulu lah. Nyimak dulu, oke. Kak Diki. Ayo Kak Diki. Ayo, halo Kak Diki. Apakah dengar suara saya Kak Diki? Oh, Kak Afida. Kak Afida terus. Ayo Kak. Oke, sambil nunggu dari kawan-kawan Kak ya. Ya betul, terima kasih Kak Afida. Untuk yang pertama, kendala yang Bapak Ibu alami melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, di sini saya menyoroti kendalanya itu ketika kita berada di kelas besar. Ini pasti kita melakukan
berdiferensiasi ini akan lebih menantang, Kak. Kemudian untuk gagasan barunya di sini strategi ini guru itu menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat siswa, dan kemampuan siswa. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak, sangat mendalam Kak. Jadi kendalanya tadi memang ya kalau memang kelas besar untuk kendalanya pasti juga ya kan, pasti akan merasa kesulitan kayak gitu kan. Kendala yang berikutnya pasti Kak ya, kenapa kok Pak untuk Bu, kenapa yang pintar-pintar disendirikan kan gitu, merasa mungkin mereka tuh merasa mungkin kemampuannya di bawah kan gitu kan, biasanya gitu anak-anak kan, kok dipilih-pilih gitu. Tetapi kita punya namanya budaya positif yang harus kita terapkan ke anak-anak, kita harus diberi pemahaman ya kan, karena kalau yang pintar itu nanti dampaknya positifnya akan membantu kalian yang belum bisa. Mereka kan bisa dihargai. Oh iya ternyata gitu. Sehingga yang pinter atau yang sudah mahir itu tidak ngaco teman-teman yang lainnya dalam proses pembelajaran. Kalau dasar aja di passing bawah aja, kalau udah bisa bermain dikasih passing yang dasar, otomatis mereka ya ketawa kan gitu ya kan. Itu levelnya kan udah sampai udah pinter kan gitu. Akan ngaco nanti mainnya macam-macam nanti itu. Nah, kakak disendirikan itu kendalanya kakak-kakak. Kalau kendalanya pasti kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik. Oke, strateginya, gagasannya yang penerapan Kak Afida tadi sampaikan, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapat dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Strateginya pembelajaran akan lebih efektif kan gitu. Oke, kakak-kakak semuanya udah sedikit memahami kakak-kakak semuanya ya? Oke, semuanya halo. Sebelum kami lanjutkan ini, oke kami sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kak Juer udah bisa memahami Kak Juer? Oke, bisa Kak. Udah bisa memahami kan? Oke, siap. Oke. Setelah sesi ini unggah hasil refleksi. Ah, ini yang setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nih, udah mulai muncul lagi nih ya kan. Oke. Jadi setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Terus pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semuanya yang pertama memahami konsep pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kakak-kakak bisa dibuka kembali, diperdalam lagi tentang karakteristik di bidang jasmani tadi apa, sosial tadi sudah jelaskan, emosional dan mental juga sesuai dengan usianya. Terus yang ketiga kakak-kakak menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Studi kasus kakak-kakak kegiatan pembelajaran PJOK ya berdiferensiasi. Oke, kakak-kakak terima kasih. Oke, mohon izin untuk hentikan berbagi. Oke, semuanya. Oke, gimana kakak-kakak semuanya? Kita sudah semakin mendalam kakak pemahamannya tentang berpihak kepada murid, SCL, Student Centered Learning. Dari pemahaman tadi, ada kakak-kakak yang mau merefleksikan dari hasil pembelajaran tadi? Kak Agustina, gimana Kak Agustina? Kak Agus? Kok? Halo Kak Agustin. Satu kakak-kakak yang mau refleksi hari ini Kak? Mohon maaf Kak, audio saya bermasalah. Oh iya, lagi mutus-mutus ya.
Kak Rina, izin Kak Rina untuk refleksi hari ini Kak Rina, kata-kata hari ini Kak Rina. Yuk. Untuk refleksi hari ini, pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, terutama saya banyak mendapat pengalaman baru dari Kakak Fasil hari ini dengan materi dan modul yang sudah diberikan. Itu saja. Oke. Kak siapa ya? Ya, Kak Salma. Mau dicek Kak Salma? Ya kayak refleksikan Kak Salma. Apa ya Kak Salma untuk hari ini? Kak, terima kasih. Yang modul sampai Untuk akhir. hari ini dengan diadakan Zoom Meet ini kita semua menambah wawasan, pengetahuan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid, yang bagaimana ke depannya kita mengembangkan, menyampaikan, mengingatkan semuanya, mempelajari bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak, melihat minat dan bakat anak kita, karakternya. Semoga dengan adanya pembelajaran ini menjadikan kita semua lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salma. Kak, satu lagi Kak Melki. Kak Diki. Ya, supaya tidak terpenuh ya Kak Diki. Kak, refleksikan Kak Diki tentang modul kita Kak Diki 1.3. Baik. SCL-nya. Baik, refleksi untuk pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ya, ini ya memang pembelajaran diferensiasi ini sangat penting ya. Dari saya sudah mengetahui bahwa pentingnya berdiferensiasi ini ya untuk pemetaan awal. Jadi untuk pemetaan awal kita mengetahui minat dan bakat siswa ya. Jadi kita memetakan minat dan bakat siswa yang mana yang sudah mempraktekkan atau sudah menguasai teknik-teknik pembelajaran PJOK Oke, dipisahkan. Itu Kak. Oke, terima Gini, kasih. Kak, Dikuatkan kembali Kak Eko. Kak Eko, ayo Pak. Tentang berpihak kepada peserta didik ini SCL. Untuk pembelajaran di modul ini sangat bagus. Terima kasih terutama Kak Fasil dan kakak-kakak yang lainnya juga. Untuk hari ini, apalagi ini yang tadi yang mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya tentang peran tadi Kak. Peran dia, iya. Peran tadi. Mudah-mudahan nanti anak-anak tuh bisa lebih paham lagi dan lebih jelas lagi. Iya. Nanti Kak Eko nanti di anak-anak yuk lari dihitung dulu mana jenut nadi ya kan gitu. Lari, udah hitung dulu. Ada semangat dia ya, malas pun ikut lari juga dia. Udah hitung ada berapa? Ada mulai ribut mereka tuh, lucu mereka itu nanti. Iya. Ya Kak Eko. Supaya mereka ada gerakan itu Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke. Ada yang lagi mau berpendapat kakak-kakak? Oke, Kak Afida. Oke, closing statement Kak Rudi. Jadi ya siap. Oke. Setelah kita mempelajari modul di 1.3 ini, kita sudah diberi pengalaman baru bagi seperti saya yang baru menjalankan kurikulum Merdeka. Itu supaya pembelajaran kita semakin bermakna, kemudian membuka cakrawala berpikir kita lebih luas, dan membantu kakak-kakak semua dalam melakukan pengelolaan berbagai program atau kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu aja Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak semuanya tadi udah berbagi pengalaman, ya kan, yang udah udah guru profesional kayak Kak Afida, Kak Mika, kakak-kakak yang lainnya, Kak Yanti, ini upgrading kembali kan ya. Jadi berbagi kepada kakak-kakak yang lainnya, terutama di mode-mode pembelajaran dan lain sebagainya, ya kan. Oke, jadi yang ada hikmahnya kakak-kakak yang mau UKIN
pembelajarannya, videonya sekalian nanti untuk PKG juga. Ini kan berdampak Kak Solma, udah mulai dicicil Kak Solma. Ini kan sangat penting, nanti sekalian bikin video ini dirancang bagus, sekalian nanti dibukin kirim gitu. Iya, Nanti mulai pembukaannya, ada ndak di situ berdiferensianya, ada ndak situ, ada ndak di situ ada diferensiasi kontennya, prosesnya apa saja, jelaskan situ Kak semuanya Kak. Dibuktikan sama RPP-nya atau modulnya di situ. Dah. Oke, Kakak semuanya. Kak Faris, untuk bisa menuju Kak Faris untuk mengakhiri sesi hari ini Kak, untuk mungkin berdoa, nanti foto bersama. Baik, siap Kak. Terima kasih. Saya mohon kesediaannya Kak Diki untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Faris. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Mohon izin untuk ya matikan rekodnya dulu Kakak semuanya. Kakak, kita foto dulu Kakak sebelum kami rekod. Kami matikan Kak. Oke. Oke, semuanya dinyalakan. 1, 2, 3. Gaya baru. 1, gayanya 1, 2, 3. Salam PJOK. Ya. Aku ulang lagi. Bisa dibuka dulu. Bisa dibuka dulu. Anunya mikrofonnya di unmute ya. Unmute dibuka dulu. Oke. Salam PJOK. Sehat. Bugar. Cerdas. Oke, ulang lagi. Salam ya, sehat, bugar, cerdas. Salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Oke, terima kasih. Bunda.